Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Pak Ahmad untuk pertemuan Senin kali ini dalam rangka menindaklanjuti yang kemarin mengenai wawancara untuk CV Erlangga Pura. Mungkin langsung saja nih Pak. Siap. Untuk aktivitas sendiri itu tuh di aktivitas perusahaan ini itu mencemari lingkungan nggak Pak? Enggak ada. Kita hanya, ya itu alatnya kantor ya kayak gitu aja. Komputer, printer. Nggak ada limbahnya. Ya limbahnya kertas kan Paling dijual kresek. panggil. Gimana? Kalau di lapangannya mungkin Di lapangan ya paling bekas-bekas ya mungkin ada lah potongan kayu, ada potongan dan sebagainya. Tapi itu biasanya kan di lapangan biasanya dipakai oleh tukang untuk godok banyu itu atau apa dan sebagainya. Kalau yang masih bisa dipakai ya dipakai. Ya boleh dikatakan nggak ada limbah, boleh dikatakan. Kalau limbah ya semacam itu tadi, asap atau mungkin, dan itu tidak, ya bahasanya bisa didaur ulang. Jadi kalau sisa-sisa besi gitu dijual atau Dijual, itu laris banget orang bukan. tinggal pergi sedikit sudah hilang ya. Untuk menjaga keselamatan dan juga kesehatan karyawan saat bekerja itu bagaimana? Kita ada surat di tenaga kerja, surat BPJS, kemudian peralatan masuk ini kan pakaian kerja sekarang wajib K3 itu kita masuk ke lapangan harus pakai ini, pakai helm dan pakai sepatu, mereka berkaos tangan pakai, kacamata, yang selengkap-lengkapnya ya. Tapi intinya itu sangat untuk sekarang itu sangat dianjurkan, bahkan dibiayai di kontraknya itu. Dan sampai perintah saya untuk mengerjakan, nanti ada biaya K3-nya itu ada. Biaya K3 ada, dan cukup mahal itu malah, karena biaya itu cukup mahal. Walaupun kadang-kadang nggak dikerjakan, tapi itu syarat umum kontraknya itu wajib sekarang. Kalau tanpa itu enggak, tenangan udah langsung bagus. bagaimana CV Erlangga itu mengelola dalam aspek keuangan perusahaan untuk kegiatan operasional sehari-hari gitu, Pak? Ini murni dari sosok, ini Erlangga kan yang punya ini, yang punya rumah ini. Terus saya yang mengoperasionalkan. Jadi perusahaannya punya yang bawah itu, termasuk kantornya ini punya yang bawah. Operasional ada di saya. Sehingga segala sesuatu keuangan yang saya yang tahu persis ya saya. Jadi saya dapat berapa, terus habisnya berapa, aku untuk berapa, ya saya yang tahu, yang lain-lain nggak tahu. Sana ya cuma dikasih, insuran yang punya perusahaan cuma tak kasih fee pinjam perusahaan. Jadi murni yang semuanya saya. Teman-teman yang ini yang teman-teman ini ya dapat gaji plus bonus-bonus tertentu yang seandainya memang perlu diberi bonus ya harus tak kasih bonus, yang enggak ya sama paham. Untuk selanjutnya, apa saja sumber dana utama yang digunakan dalam perusahaan ini, atau seperti misalnya itu modal sendiri atau pinjaman bank, investor atau lainnya gitu, Pak? Sementara murni sendiri kan. Sendiri, modal sendiri. Berarti belum ada kayak utang itu nggak ada Pak berarti? Ya, sesuatu hal misalnya lagi kita tenan ya tetap itu pakai. Gitu. Berarti periodik Pak, nggak selalu ada berarti? Ya moga-moga juga hasilnya. Mungkin selanjutnya untuk perusahaan ini menggunakan analisis rasio keuangan gitu tidak Pak untuk kinerja keuangan? Iya, dari awal saya sampaikan, pokoknya
Itu pokoknya itu. Pokoknya ini biaya gaji sekian, biaya isi operasional sekian, lain-lain sekian. Misalnya setahun kontak 800, ya saya harus dapat pekerjaan bersih setelah dikurangi PPN, PPH dan yang lain-lain. Itu paling tidak ya butuhnya. Mereka pengen bati ya tak itu, berarti kan bati orang saya dulu. Terus kalau gue, ini targetnya minimal 800, ini tercapai dari benar rugi. Itu balanya kalau gue. Kami punya catatan-catatan lah. Dana Bukuannya nggak ada ya Pak? enggak ada. Menurut secara utang GDP dan sebagainya. Mungkin untuk pertanyaan terakhir ya Pak, apakah ada strategi perusahaan untuk meningkatkan profitabilitas dan juga untuk mengefisiensi biaya yang dikeluarkan? Untuk mendapatkan pekerjaan sebanyak-banyaknya, paling tidak relasi yang harus kita cari yang sebanyak-banyaknya. Jadi itu yang pertama, kita relasi, karena ini hampir semua kegiatan ini adalah berdasarkan relasi. Oh, saya kenal Pak Hamam. Oh, saya ini serah ke Pak Hamam. Ya, ketenaran, kebaikan tadi yang saya sampaikan di awal, itu modal awalnya itu. Jadi, wong udah ngerti sih, oh sopo kayak Hamam. Oh gaweane kaya ngopo, oh iki gaweane Hamam. Oh anu sosiale kaya ngopo, wis kaya Pak Hamam bae ngono. Ngono batine mesti iso tinggal kegiatan sosial nang kono ya dipangan dhewe kabeh dan seterusnya. Branding itu yang perlu ditanamkan. Kenapa saya banyak kegiatan, salah satunya untuk branding itu. Ya kemarin lomba drum band tingkat tekad sampai SLTA. Saya kebetulan ketuanya drum band. Ya walaupun itu babak belur, tapi salah satunya ya profit yang saya dapatkan salah satunya itu. Oh Pak Amam, orang banyak kenal Pak Amam, Pak Bupati kenal Pak Amam, bla 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 bla. Efek non profitnya ya sosial itu. Ya nek wong ngarani kan juro pari nanti akan muncul jiplukan, akan muncul lombok. Itu yang falsafah itu yang kita gunakan. Oh ya, mungkin ada tambahan dikit Pak. Boleh dijelaskan ulang nggak sih Pak visi misi dari CV Erlangga ini Pak? Yang jelas berbuat sebaik-baiknya dan memuaskan pelanggan. Oke. Tidak ada yang lain. Kami terus pokoknya pelanggan kudu senang, kudu puas dengan kegiatan Erlangga. Di samping itu juga ya tidak hanya diam di situ, sebagai makhluk sosial ya kita bergerak juga di bidang sosial. Nah itu efeknya juga akan sampai juga perusahaan. Tidak hanya bagian sosialnya, tapi ke perusahaan ikut kecipratan. Ini ada tambahan lagi Pak, terkait mungkin keuangan. Nih kalau boleh tahu total gaji karyawan itu berapa ya Pak? Sudah pasti atau ada perubahan? Oh, pasti ini sudah pasti, semuanya sudah pasti. Setiap bulan tak bayar berapa itu sudah pasti semua. Kalau untuk total semua karyawan itu di range berapa Pak? Ya antara 3 sampai 5. 3 sampai 5. Okay. Kalau laba tadi Pak, nah kalau laba tadi itu kan nggak menentukan Pak setiap ini. Nah itu tuh bisa kira-kira nggak Pak? Untuk misal tahun kemarin itu tuh laba ini berapa gitu? Wah itu fluktuatif banget, jadi kita itu fluktuatif banget. Kadang-kadang ya pas. Waduh. Ya menurut Maem gitu, dari Maem, tapi kadang-kadang ya agak lumayan itu sudah. Jadi nggak pasti banget. Jadi usaha seperti ini memang ya sangat tergantung pada kondisi cuaca, keuangan. Khusus apalagi saya kan cuma hanya di sekitar, nggak keluar. Jadi soalnya saya menentukan target saya misalnya tak naikkan jadi 2 miliar sampai 3 miliar itu. Nanti lelangan di luar itu ya bisa saja. Tapi udah lelah ekspansi. Karena yang muda itu bisa saja mungkin sampai Kalimantan dan mana. Itu biasa. Harus berani seperti itu.
Tapi untuk saya sudah cukup di lokalan sini saja. Oke. Mungkin ini Pak, izin bertanya mengenai untuk keuangannya itu Pak. Mungkin kami boleh sedikit tahu nggak nih Pak? Misal kayak poin-poinnya aja, misal asetnya itu ada berapa, terus kayak misal untuk ekuitasnya berapa gitu Pak, untuk poin-poinnya saja Pak. Perkiraan saja. Yang jelas gaji itu yang jelas, tetap pengeluaran tetap kan gaji. Gaji dan ini kan sudah tetap semua, kami tidak pernah mengurangi menambahkan karyawan misalnya, tetap sekian misalnya satu bulan saya harus mengeluarkan gaji 35 juta setiap bulannya. Kemudian untuk biaya operasional dan sebagainya bla termasuk ya, untuk biaya lobby dan seterusnya kira-kira 50 sampai 75-an. Kalau untuk asetnya itu Pak, kira-kira berapa ya Pak untuk peralatan sebagainya? Asetnya ya hanya printer, theodolit, kemudian kamera, termasuk drone. Ya, untuk alat-alat survei itu aja. Jadi yang lain-lain ya nggak ada. Nggak kayak toko itu kayak gini ya. Ya asetnya itu orang-orang itu aset. Manusianya itu yang aset. SDM. Oke. Ya mungkin cukup sekian Pak sesi wawancara dari kami mahasiswa UNJ. Iya. Mungkin ada pertanyaan kami atau perkataan kami yang kurang berkenan Iya. dari kami ke Bapak. Kami mohon maaf. Sekali lagi terima kasih telah bersedia kami wawancara sebagai perwakilan dari CV Erlanggapura ini Pak. Iya.